Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semoga ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentu dari pimpinan masjid, takmir masjid ya, insyaallah Ustaz Zainuddin beserta semua para masyaikh di sini. Ya, di sini ada ustazah di sini. Oh, ini ustazah semuanya ya. Ustazah semua ya, masya Allah. Para kiai, para bujai semuanya, alhamdulillah. Ini pertama kali saya ke masjid ini. Ya, ini masjid Al-Fitrah, masya Allah. Ini virus makan tidak? Ini ibu teteh-teteh, ini saya nggak kelihatan. Teteh-teteh ya. Yang baju biru 21 tahun. Ini sebelahnya 19 tahun. Sebelahnya lagi berapa? 22 tahun ya. Putrinya. Ya. Ini mumpung ya. Alhamdulillah ini ala kulli hal. Tentu segala puji bagi Allah terhadap apapun yang Allah tetapkan. Qadarullah, kita sekarang ini kayak talaki ini, makanya mendekat ke sini. Biasanya kemarin tuh di Majalengka, aduh itu ratusan orang juga. Jadi susah saya juga melihat gitu. Sekarang mumpung nih, alhamdulillah kita ini tidak mengurangi pahala. Jadi gini, guru saya itu sering bicara gini. Kalau kita dakwah di Al-Fitrah ini biasa yang datang 10.000, ya. Allah tidak akan mengurangi pahala. Jadi ketika antum datang, kita berapa orang di sini, pahala 10.000 tadi dibagikan kepada antum semua. Oh ya, tinggal rezeki sebetulnya. Tapi jangan didoain biar saya sendiri yang datang, yang lain bisa. Jangan, tapi jadi rezeki. Benar. Karena tidak ada masalah, sedikit banyak itu tidak masalah. Ya, karena tetap qad aflahal mu'min. Jadi artinya kita mah orang mukmin terus aja beruntung. Enggak pernah enggak beruntung gitu. Ya. Nah, karenanya ini mumpung alhamdulillah kita enggak banyak, kita akan banyak tanya jawab ya. Siap enggak Ibu? Siap nanya apa siap ditanya? Baik. Pertama saya sebelum masuk ke materi muhawar ya, saya ingin mengomentari dulu. Karena tadi saya begitu gembira, kalau bahasa Sunda memberubah gitu ya. Ini pada bahasa Sunda nanti ngomong lagi di cerita. Nggak bisa. Tetiasa tak isun. Bahasa Cirebon saya nggak bisa malah. Gini. Saya itu senang gembira. Tadi Ustaz Zainuddin menyampaikan bahwa masjid ini tuh masjid yang ramah anak. Satu. Kemudian masjid yang juga memfasilitasi disabel. Jadi orang-orang disabel di sini tuh bisa beribadah dengan tidak perlu susah-susah naik tangga segala macam. Wudu sudah. Wah, wudunya semuanya. Ya. Kemudian yang tadi hebat apa? Ini juga memfasilitasi para musafir. Allahu Akbar. Biasanya masjidnya udah dikunci atau di mana-mana juga ditutup. Ya. Ini memfasilitasi dengan apa? Dengan membuat salah satunya malah difasilitasi dibikin supaya bisa beristirahat barang sejenak ya. Lagi capek nyetir
nggak tahu mau kemana, mau bayar hotel susah itu, ini ada di masjid ini. Allahu Akbar. Saya jadi teringat begini, kenapa masjid-masjid ini akhir-akhir ini kurang dimakmurkan oleh warganya. Kenapa? Karena masjid mulai berjarak dengan warga. Iya. Buktinya apa? Nih, saya mau cerita. Waktu saya kecil, saya di Bandung. Ya. Kalau Antuna pernah ke Bandung, dulu saya tuh di Jalan Lembaya itu ada Masjid Mujahidin. Oh itu di Lembaya Buah Batu itu. Nah, saya itu wajib ini mah ya. Kalau pulang sekolah kan pada zuhur kita tidur sebentar ya, kemudian bangun main sepak bola tuh di lapangan lagi sepak bola tiba-tiba berduk di situ asar itu mah bola bisa ditinggalin, pulang semuanya bubar, mandi langsung harus pada asar tuh di masjid. Kenapa? Bisa dicepret sama semua orang tua. Benar. Kalau saya mau ke sana, aduh jangan coba-coba lah. Uang jajan nggak ada, disetrap, wah susah lah, dihukum di rumah juga. Jadi semua anak-anak dulu SD, ya, itu semuanya jam bahasa. Bagian anak-anak yang sudah kemudian aliyah, itu pada maghrib. Wajib itu semua warga itu pada maghrib. Benar, pokoknya mah dulu. Kalau tahun berarti tahun berapa katanya? 80-an ya Ustaz, 80-an sekitar ya. Karena saya lahir 71 berarti 7 tahun 78 itu 77 78 terus sampai 8 itu masjidnya begitu hampir kemana-mana, bukan di daerah saya aja. Jadi anak-anak mesti pada asar kumpul di masjid ngaji, kalau yang remaja pada maghrib itu. Nah, jadi kita kalau mau main kemana-mana juga ukuran apa? Ukuran waktu sholat. Jangan kemana? Uang main bola. Jangan kemana pada subuh. Jangan di masjid. Itu tuh selalu. Mau kemana-mana, kita ke Praga, jalan-jalan, ayo, kumpul kemana? Di masjid. Karena nggak ada jarak antara masjid dengan warga. Dosa. Yang menarik apa? 17 Agustus, Pak. 17 Agustus, seluruh kegiatan itu di halaman masjid. Sampai lomba gapleh di pelataran. Lomba gapleh, bapak sok main gapleh. Dulu bapak-bapak main gapleh itu di pelataran. Yang penting tidak mengganggu tempat sujud. Di sini di dalam Pak. Tetapi di pekarangan, lomba kelereng ibu. Iya, sampai kalau yang ada ininya mah panjat pinang semua. Itu tuh semua. Kalau mau lihat pengumuman semua di masjid. Pengumuman di masjid. Jadi masjid itu tempat sebagaimana Rasulullah SAW mendirikan masjid di Madinah sebagai tempat peradaban, tempat aktivitas warganya. Rasulullah mah sampai di masjid itu menerima tamu, ya. Rapat perang di masjid semuanya. Bahkan sufah ke lorong-lorong. Lorong-lorong kalau di Madinah zaman Rasul makanya disebut ahli sufah. Itu kenapa? Karena orang-orang yang pendatang yang ingin belajar, yang kemudian habis perbekalan dan lain tidurnya itu di lorong-lorong masjid. Nah itulah ahli sufah yang kemudian jadi orang-orang tasawuf itu. Salah satunya siapa? Salman Al-Farisi.
Itu ahlu suffah. Padahal beliau di Persianya kaya raya, tapi karena ingin belajar pada Rasulullah, perbekalan habis dan lain-lain, jadi ahlu suffah. Itu teh kalau misalnya habis majelis Nabi, ini majelis misalnya ya, dibuka taklim ini, bubar teh ahlu suffah ngobrol ini gitu teh. Itu yang dibahas tuh apa gitu, yang dibahas tadi itu, wah dikaji lagi. Itu para ahli suffah. Makanya para ahli suffah lebih mendalam lagi selalu mengaji daripada jemaah yang lainnya. Karena yang lain mau pulang ke rumah, ini mah ya akhirnya di masjid, di lorong-lorong. Nah, jadi sebetulnya semangat masjid itu adalah semangat aktivitas warga. Misal ketika orang bersedekah ke masjid, ya, seringkali kita itu lupa bahwa sebetulnya sedekah di masjid itu diperuntukkan bukan hanya untuk kepentingan masjid, tetapi juga untuk kepentingan warga. Gitu. Iya. Itulah yang dilakukan. Makanya kalau kita pernah mendengar pengelolaan manajemen masjid yang kemudian selalu menolkan, ya. Jadi ketika misalnya infak sedekah masjid, ada di selain masjid ada 1.200.000 rupiah gitu. Itu teh orang-orang yang mengelola teh aduh saja sama dia ya keneh ya di kapan aku langsung berpikir itu tempat udah bagus, ini udah dicari gitu. Nah karenanya kalau kita lihat awal adanya bank ya, perbankan itu di dalam konsep Islam itu sebetulnya awalnya Baitul Mal wa Tamsin. Ya, BMT itu tuh. Sebetulnya di mana uang-uang yang dikumpulkan kemudian untuk apa? Untuk kemaslahatan warga. Nah, jadi ini masjid, alhamdulillah ya. Jadi jangan ragu-ragu ibu-ibu semua untuk berinfak sedekah, ya. Apalagi kalau kita lihat kan di dalam surah Al-Imran ya. Gini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya. Terusin apa? Wa jannatu arduha samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Ya, jadi kan kalau disebut saro itu wasari, ini tes ada juga ya. Jadi bergegas, lari, wasari ila magfiratin min rabbikum. Artinya kalau disuruh cepat-cepat, artinya waktunya panjang atau sempit? Ayo cepat. Waktunya sempit berarti kan? Ayo cepat masuk ke apa? Magfiratin min rabbikum, untuk masuk ke dalam ampunan Allah. Jadi waktu kita sebenarnya sedikit. Udah cepat-cepat aja masuk ke ampunan. Gimana caranya masuk ke ampunan Allah? Nah, kata Allah kan kalau orang yang masuk ke ampunan disediakan jannah seluas langit dan bumi untuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Alladzina yunfiquna apa? Fi sarai wa dharar. Tuh. Apa artinya? Orang-orang yang apa? Yunfiquna apa? Yang menginfakkan, yang menyalurkan hartanya dalam kondisi keadaan apa? Alladzina yunfiquna fi sarai wa dharai. Dalam kondisi lapang maupun sempit. Jadi orang-orang yang bertakwa ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya punya uang ngasih, nggak punya uang ngasih zakat. Ustaz, Allahu Akbar. Ya. Punya uang ngasih, nggak punya uang juga ngasih.
Kumaha caranya? Gimana caranya tuh? Ya, sementara kita mah mau ngasihnya di tempat dulu. Ya, sering kali kalau yang dompet ada beberapa warna, ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau. Yang mana dulu yang kita keluarin? Warnanya yang lebih besar atau lebih kecil? Nah, itu kan melatih. Karenanya kalau laki-laki kalau ikhwan dilatihnya setiap hari Jumat, setiap hari Jumat kita dilatih untuk apa? Untuk membiasakan diri, punya atau nggak punya, sok kita kenceng masjid, gitu. Ya. Iya lah, latihan diri deh, sok latihan apa? Bagian ke masjid harusnya disiapkan. Mau hari Jumat, alah. Ini uang tinggal segini, hati-hati, sisain untuk apa? Untuk hari Jumat. Bukan, besok Jumat. Ayo uang jajannya gitu. Dihabisin, jadi Jumat terus dibuka udah kosong. Aduh. Persiapkan setiap hari Jumat itu bahwa kita melatih anak-anak, bu, kan ada anak-anak laki-laki gitu ya, suami gitu. Pokoknya mah diingetin terus. Pak, besok Jumat. Udah disiapin belum infaknya? Udah disiapin belum saudara? Aduh, Allahu Akbar, bu. Iya. Kalau itu terus berulang-ulang ke masjid bawa uang tuh gak enak tuh. Ya, ke masjid nggak bawa uang tuh gak enak. Alah, ke masjid. Eta ngaliwat gitu dah. Si kenjeng teh. Ya, ada dahin gitu. Apa itu yang jadi masalah. Kebiasaan. Saya mau masuk ke permasalahan kebiasaan. Gini. Kalau kita bilang Muharram, ibu pasti udah sering ngaji Muharram lah ya. Kita udah tahu lah sebetulnya semangat tahun Hijriah ya di bulan Muharram itu kan sebetulnya semangat hijrah, itu enggak? Semangatnya itu. Gini, saya sedikit kasih sejarah dulu. Tahun Hijriah kan ditetapkannya di zaman siapa? Rasul, Abu Bakar, Umar bin Khattab, atau siapa? Ibu-ibu tahu sejarahnya? Ibu lupa ya? Ini pelajaran SD. Iya. Nah, makanya saya SD yang saya ceritain lah. Setiap asar wajib di masjid. Makanya jadi ingat gitu. Nih, anak-anak nih sambil lari-lari, sambil duduk, sambil ada yang main-main. Mereka tuh sebetulnya juga sambil dengar. Jadi nggak apa-apa anak-anak mah nggak harus ini gitu ya. Tapi biasakan anak-anak ke masjid itu supaya mereka tuh ikut mendengar. Anak saya dari bayi bara ikut tausiah sama saya. Tiba-tiba lagi saya ngaji tentang masalah kiamat kubro, nyeletuk ayat-ayat kiamat kubro. Aduh, saya iya. Jadi masuk ke dalam nyurup gitu. Nah. Gini. Ketika tahun Hijriah ditentukan itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bukan di zaman Rasul, bukan di zaman Abu Bakar. Kenapa di zaman Umar bin Khattab? Karena Islam itu udah luas. Udah sampai Habasyah, ke Ethiopia, Afrika, udah sampai ke Basra, ke Irak. Ini baru. Nah, kan di Basra Irak itu diangkat Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah juga. Amirul Mukminin kan di Madinah, kirim surat ke Irak. Kan zaman dulu mah nggak ada email, nggak ada WhatsApp itu. Makanya pakai kuda, unta, orang ngirim. Kebayang tuh jauh bisa gitu. Ya, jauh banget ngirim teh. Nah,
Abu Musa bingung, ada beberapa surat. Tapi ini kan surat tahun sekarang atau tahun kemarin? Kenapa? Karena bangsa Arab tidak biasa menuliskan tahun. Tidak pernah menuliskan angkanya. Kenapa? Karena ini peradaban yang sudah tua, kan betul nggak? Jadi bangsa Arab itu hanya menamakan nama-nama tahun. Seperti misalnya peristiwa yang terjadi, yang sedang hebat terjadi, yang pernah terjadi yang hebat, dinamakanlah tahun itu tahun sesuai dengan fenomena atau peristiwanya. Sebagaimana kita tahu di Al-Quran ada yang namanya tahun apa? Tahun gajah. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi gajah-gajah yang dikerahkan Abraham untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi gagal. Dan di tahun itu Rasulullah SAW lahir, ya kan? Itu di tahun gajah. Ada tahun kesedihan, ya, di mana Rasulullah SAW itu ditinggalkan oleh pamannya sekaligus istri beliau. Ya. Setelah itu Isra wal Mi'raj. Nah, jadi tahun-tahun itu dinamakan saja begitu. Nah, karenanya Umar bin Khattab langsung mengumpulkan yang namanya para sahabat. Sahabat, kita harus tentukan tahun nih. Ya. Kalau nggak ditentukan tahun, kamu mau nggak pakai tahun hitungan Romawi? Yang ada kan hitungan Romawi, nggak mau. Kalau gitu bagaimana kalau menggunakan hitungan Masehi? Nggak mau. Nah, kalau gitu kita tentukan tahun. Ada kemudian usulan. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau tahun Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau tahun itu dimulai dari Rasulullah lahir? Terus kemudian yang lain sahabat bilang, wah jangan. Kalau Rasulullah mulai Rasulullah lahir itu sama-sama kaum yang lain. Kaum siapa? Yang kemudian tahunnya dihitung dari mulai tahun nabinya, kaum siapa? Nah, Masehi itu adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita pengen tahu kapan sih Nabi Isa alaihissalam lahir, 2024 tahun yang lalu. Nah, ini kan tahun Masehi sekarang kan 2024 tahun yang lalu Nabi Isa lahir. Nah, karenanya jangan. Jadi kapan? Apakah ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, diutus menjadi Rasul? Oh, boleh juga nih. Tetapi sebelum diputuskan, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan di forum tersebut, wahai Amirul Mukminin, pernah satu hari Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku bahwa jika seandainya ada satu peristiwa yang tidak boleh pernah dilupakan oleh umat muslim sampai akhir zaman, yaitu adalah peristiwa hijrahnya umat mukmin, umat muslim dari Makkah ke Madinah. Itu. Karenanya semua sepakat, betul, kita tentukan dari mulai Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, karenanya sekarang kalau kita pengen tahu kapan Rasulullah SAW itu hijrah dari Makkah ke Madinah, 1446 tahun yang lalu. Ya, itu penanggalan kalender Hijriah. Nah, tadi Ustaz menyebutkan ini sudah masuk 25 Muharram. Kenapa masuk 25? Oh, karena setelah maghrib katanya. Kenapa maghrib masuk kemudian berganti tanggalnya? Karena penanggalan Hijriah pakai putaran waktu apa? Komariah. Bulan naik, mulai dia. Kalau Masehi pakai putaran apa? Samsia. Besok pagi baru berganti dia. Ibu-ibu ini langsung jadi, wah, ini nih hitungan-hitungannya ya. Nah, karena itulah ditetapkan. Jadi ya. Nah, tapi yang penting spiritnya, semangatnya. Kenapa Rasulullah bilang ke Ali jangan sampai dilupakan? Kenapa? Karena apa? Karena disitulah momen yang paling penting. Hijrah itu
itu terambil dari kata hajaro yang artinya meninggalkan sesuatu atau satu tempat ke tempat yang lainnya. Dipahami oleh para ulama, disinilah sebetulnya semangat perubahan kita meninggalkan dari kufur menuju dari Islam. Itu. Jadi setiap Muharram, setiap tahun baru, yang lain mah tahun baru teh pesta-pesta, ya. Yang lain mah, wah, gebiar dan lain-lain. Umat muslimah ketika tahun baru masuk apa? Muhasabah. Karena semangatnya perubahan. Sudahkah kita berubah dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi? Itu semangatnya. Makanya jadi muhasabah, jadi evaluasi tahunnya. Nah sekarang sudah Muharram tanggal 25. Sudahkah ibu, bapak semuanya bermuhasabah, mengevaluasi diri? Sudah lebih baik dari dulu? Atau bagaimana? Ya. Nah, itu esensi Muharram. Ya. Nah kembali ke pembicaraan yang awal tadi. Begini. Esensi perubahan. Bisa nggak orang berubah dalam waktu yang cepat? Menurut ibu bisa nggak? Satu hari orang berubah gitu. Bisa nggak? Misalnya ini ya. Misalnya ada orang yang tidak pernah bangun subuh. Kira-kira bisa nggak besok dia bangun subuh terus nih? Istiqomah bangun subuh. Bisa. Bisa nggak kira-kira? Kalau misalnya ada orang nggak pernah sholat duha, saya mah besok mau sholat duha, bisa nggak besok tiba-tiba sholat duha terus saja? Ya, itulah kenapa kalau di pesantren ini mbak ya, yang misalnya pesantren pasti pernah paham. Ta'adabu wa ta'lam. Adab itu mendahului ilmu. Adabnya dulu dibiasain, baru ilmunya dimasukin. Makanya kenapa anak-anak banyak hafal aja dulu, hafalin ayat-ayat Quran. Apalin aja dulu, biasain hafal. Nanti menyusul kamu akan diberi paham apa ayat-ayat itu artinya dan pemahamannya. Ya, karena kalau dari awal kan gitu. Ya kan? Nah, bangun aja dulu tahajud. Nanti kamu akan diberitahu apa ilmunya. Gitu. Nah itu. Karenanya dalam pesantren biasanya apa? 40 hari nggak boleh putus, barulah insya Allah orang itu bisa kemudian istiqomah mendawam. Insya Allah itu juga. 40 hari nggak boleh putus. Ibu mau cobain. Ya. Misal bapak mau cobain. Saya mau mulai besok mau sholat duha. Cobain. Bekerja keras untuk 40 hari, jangan putus, terus saja. 40 hari itu membuat apa? Membuat kita itu secara badan ya biologis ini membentuk sebuah kebiasaan. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, gitu Pak. Kalau orang yang tahajud pertama pakai alarm Wah, alarm bangun, capek tidur lagi. Alarm lagi, kan gitu ya. Iya, saya dulu pernah di Bandung bikin komunitas yang namanya tahajud call. Teman dulu. Kalau ibu pernah dengar tahajud call, tahajud call itu ini mah udah smartphone ya, udah telepon pinter. Kalau zaman dulu mah teleponnya masih barare on. Jadi cuma bisa telepon sama SMS kan gitu. Tapi kita di sepertiga malam wajib satu orang menelepon 10 nomor yang ada di handphonenya. Dan terus menyambung, yang bangun telepon lagi. Tapi nggak usah diangkat, ini sekolah, karena kalau diangkat biasa ketarik ya. Jadi ini sekolah. Jadi seorangnya ngeliat sekolah sampai 3 kali aja. Miss-call 3 kali udah, nggak usah diangkat. Terus dia nge-miss-call yang lain. Itu tuh perasaan kita
Seakan-akan kita tahajud dengan semua teman-teman kita yang ada. Terus saja. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Kemudian saya mengisi di salah satu radio. Ya. Ketika di salah satu radio itu terus ada pembawa ininya acara radionya bilang, yang biasa ngebangunin orang, kita bilang namanya komunitas tahajud kok, yuk kita ketemuan. Ketemuan ternyata ratusan orang itu, Allahu Akbar, luas. Karena kita nggak tahu cuma 10, itu. Ya. Nah, coba ini bayangkan, ada satu hadis ya. Mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Ibu itu telepon cuma 10 orang, yang datang 1000. Insya Allah pahala ibu itu dikalikan. Itu. Ah, ini amal jariah itu konsep pahala 5 MLM itu multi level terus amal jariah itu seperti ini. Nah, ini pembiasaan. Nah, lebih dahsyat lagi masalah kebiasaan ini. Ini ya. Ada namanya konsep, Pak, ini teorinya. Konsepnya adalah the power of repetition. Apa itu konsepnya? Makanya kalau ini ya, kalau lagi tausiah, jangan nyender, terlalu nyaman. Nyender benar. Terlalu nyaman. Ketika nyaman gini deh, amin. Aduh, udah saya ngomong deh, kadang-kadang lagi. Mau ngapain gitu sadona. Makanya kenapa harus gitu ya. The power of repetition itu artinya kekuatan pengulangan. Ibu ya. Sadar tidak sadar Bapak, mau tidak mau, sesuatu yang berulang-ulang itu akan masuk ke dalam otak kita. Iya. Kenapa? Karena otak itu menganggap ini penting karena diulang-ulang. Iya. Mau tahu contohnya ini? Mau? Nih ya. Ini panjang nggak? Ini mah supaya nggak ngantuk gue. Sebagai contoh ya. Coba ada pemuda nggak di sini? Kang, sini. Ya, kalau pemuda, sini. Kita eksperimen. Nih, perhati. Saya mau antum jawab. Sini, jangan di depan. Saya mau antum jawab ya. Nggak usah dipikir. Langsung misalnya nama siapa? Restu. Kan nggak usah dipikir ya. Dan dia mah udah setiap hari ditanya nama Restu. Umur berapa? Umur 14 tahun. Umur 14 tahun. Udah 14 tahun dia dengar namanya Restu. Oke, sekarang saya mau tanya. Saya kasih dulu nih clue-nya. Sebutkan salah satu merek tadi ya. Merek apa gitu. Kamu sebutin aja, ada ini mah nggak apa-apa. Kalau ada sponsoran ya. Siap ya? Bismillah ya. Jangan bertanya lagi, belang. Bismillah. Ini kaset ini. Yang mana ibu? Ibu di Majalengka. Di Majalengka. Alhamdulillah. Anaknya soleh. Mana bapaknya? Di Majalengka. Alhamdulillah. Bapak ibunya di Majalengka, anaknya di masjid. Allah Akbar. Siap. Jangan dipikirin ya. Sebutkan salah satu merek motor. Yamaha. Kamu punya motor Yamaha? Di rumah ada Yamaha, bukan merek yang lain. Lihat contohnya, setiap hari dia pakai motor apa? Yamaha. Pas ditanya nggak usah pikir lagi, dia bilang motor apa? Bener nggak? Disimpan dalam otak, sadar nggak sadar gitu.
Emang suka ngapalin motor Yamaha, 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 Yamaha. Suka gitu? Enggak. Yakin ya? Oke, silakan. Ya, enggak. Oh, barakallah. Ya, contoh itu. Coba. Ada pemudi lah. Sini. Jangan malu-malu langsung disebut pemudi, langsung rondok, langsung nyari HP, nyari ini. Sini, pemudi satu. Saya ingin pemudi yang berani. Ayo, siapa? Nggak apa-apa. Ayo. Alhamdulillah. Ini pemudi yang berani. Ya, siapa nama? Diva. Umur berapa? 11. Udah 11 tahun. Dipanggilnya apa? Diva. Diva itu artinya apa? Air mata. Ratu, Diva. Ratunya Ratu Diva. Nggak ada ibunya di mana Majalengka juga. Oh bukan sudah Majalengka. Ini kumaha tuh yang pemuda-pemudi ibunya di Majalengka. Bapaknya yang mana? Oh alhamdulillah bapak di sini sudah di Majalengka bapak. Diva. Seperti tadi berani aja ya. Diva. Saya akan menanyakan tentang merek. Ya. Langsung nggak usah dipikirin lagi. Siap. Umur berapa? 11. Nama siapa? Diva. Nama ayah siapa? Yang beri. Oke, siap. Sebutkan salah satu merek sampo. Pentin. Pentin katanya. Samponya Pentin, betul bapak, samponya Pentin. Tuh, tinggali. Ya. Kadang-kadang juga suka ada yang ngomong samponya apa? Sunsilk. Kamu pakai apa? Pentin. Kenapa? Karena ternyata ngeliat terus iklannya. Ya. Terima kasih ya Diva ya. Alhamdulillah Diva. Barakallah. Tuh, berani Pak. Alhamdulillah. Jadi Ibu, ini kalau merek ya, ini mah ya, saya kan pengen tahu kenapa itu Baliho, kalau ibu lihat billboard yang gede-gede, itu tuh miliaran harganya Pak. Kunaon sampai mau ngeluarin miliaran, cuma nempelin di sini ya sama ibu juga nggak diapalin, sama bapak diapalin itu. Misalnya ada merek Sunsilk, enggak. Tapi ketika disurvei kayak saya tadi, survei marketing, apa yang terjadi? Ketika ditanya ibu, misalnya ibu ditanya merek kecap, ibu jawab apa? Sekarang bisa mikir. Coba kalau nggak dipikirin. Merek kecap yang ibu jawab pasti merek kecap yang selalu ada di iklan TV, yang selalu ada di baliho dan juga yang itu. Itu karena apa? Secara tidak sadar, mau tidak mau, otaknya simpen. Ya. Kalau itu masuk terus setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu tuh masuk ke dalam subconsciousness, namanya alam bawah sadar. Ya. Paham ya? Alam bawah sadar. Masuk ke situ. Ya. Saya mau minta Tan, sini Tan, nggak apa-apa. Antum juga pemuda, sini. Pemuda harapan bangsa. Bismillah ya. Saya mau tanya. Sebutkan, nggak boleh dipikirnya. Sebutkan salah satu merek bedah. Pon. Ada pons? Ada. Tapi pelatihan ya. Kenapa telat? Saya terbayang merek yang suka dipakai sama ibu saya. Terbayang dulu. Tapi karena tidak kemudian sehari-hari, jadinya terlambat. Mikir dulu kan itu.
Coba kalau saya bilang gini, sebutkan ya merek mobil Pajero. tuh langsung Pajero. Emang punya mobil Pajero? Cita-cita saya. Cita-cita. Alhamdulillah ya. Jadi yang di dalam pikiran apa? Mobilnya itu Pajero. Padahal belum punya Pajero, tapi insya Allah amin Pajero ya. Coba berapa? Tuh. Itu teh cuma ingin menunjukkan bahwa betapa yang di luar itu mempengaruhi yang namanya pikiran kita, mempengaruhi yang namanya otak kita. Udah paham ya? Oke. Nih, Bu. Saya ini dulu waktu S2, saya sekarang S3, dulu waktu S2, saya bikin yang namanya tesis, research, tentang bagaimana pengaruh itu. Bu. Kenapa anak-anak tawuran sekarang, ya Ibu ya, itu bisa sampai bunuh-bunuhan? Benar nggak? Sampai sekarang ada kasus Vina aja belum selesai ya. Vina itu kasusnya gimana? Di paling mana sih? Tuh, sekarang aja nggak selesai ya. Katanya ada ini geng motor lah apa sampai saya dijual. Sampai ada yang nanya sama saya, Ustaz, bolehkah ya kesaksian seorang yang kesurupan dijadikan landasan hukum? Saya bilang kumah mau diambil kesaksian gitu. Mestinya orang yang bersaksi itu kan mukallaf, orang yang sadar, orang yang sudah balik, yang bisa mempertanggungjawabkan itu. Ini yang nggak sadar aja nggak bisa diambil, apalagi ini mah dari kesurupan sudah sah itu kan gitu. Liar lah pokoknya. Nah, gini. Kenapa sampai bisa tusuk-tusukan, sampai bisa bunuh-bunuhan gitu ya? Kenapa itu teh? Ternyata gini, ibu-ibu, bapak-bapak mesti tahu. Ternyata ada games anak-anak yang memang berbahaya. Games yang sangat berbahaya. Yang kalau kelihatannya kayak yang ringan, tetapi berbahaya. Kenapa? Karena permainan anak-anak sekarang, dia sudah memakai yang namanya headset 4D semua, seakan-akan itu sebenarnya terjadi suaranya semua. Ada salah satunya adalah games GTA, tapi banyak juga yang lain-lain. Jadi games ini ketika kasar sekali. Kalau saya nyobain pakai headset pakai semua, tiba-tiba itu menusuk orang. Itu rasanya tinggi lah. Sok ibu kalau mau cobain lah. Darahnya ada, keluar darahnya orang semua. Itu kita mah wah. Jadi seakan-akan itu kejadian nyata. Tapi Pak, ketika games ini dilakukan, Bapak nyobain sekali lagi 10 kali, 100 kali Bapak gitu, udah bau Pak, nggak ada rasanya. Apalagi dimainin sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Sama otak, itu disimpan. Ya Bu ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi apa? Dia masuk karena dianggap penting informasi ini masuk ke dalam apa? Alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini berbahayanya apa? Dia itu tidak perlu difikirkan, refleks spontan itu yang keluar. Jadi dalam kondisi tiba-tiba anak itu seakan-akan kondisi yang sama, ada barang yang sama, nggak usah dipikir lagi, refleks orang itu kan melakukan hal yang sama. Ini bahayanya. Sama dengan apa? Pornografi dan lain-lain. Kalau pornografi efeknya apa? Efeknya masuk ke dalam bawah sadarnya, dia kemudian masuk untuk ingin lebih lagi. Selain pornografi itu dari awalnya hanya melihat sedikit-sedikit aurat aja. Lama-lama ingin yang lebih sampai ada dorongan ingin melakukannya.
Nauzubillah min dzalik. Nah, ini karena apa? Karena tadi kebiasaan adab tadi, pembiasaan tadi. Karena para ulama menyebutkan akhlak itu itu terdiri dari dua pemahamannya. Kata-kata dasarnya itu ada dari dua. Akhlak itu. Pertama khulqun, yang kedua khuluqun. Khulqun itu segala sesuatu yang berkaitan dengan penciptaan. Bisa. Kan Allah itu khalaqa fasawa qaddara fahada, ya. Allah itu menciptakan, menyempurnakan ciptaannya, fasawa, menetapkan ukuran, aturan, ketentuan, ya. Qaddara memberikan petunjuk. Kita mesti berperilaku sebagaimana khulqun adalah fitrah penciptaan. Saya diciptakan sebagai laki-laki, disempurnakan sebagai laki-laki, diberikan aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, kadar-kadar seorang lelaki, diberikan petunjuk seperti apa lelaki yang Allah ridho terhadapnya, gitu kan? Sama perempuan juga, perempuan diciptakan, disempurnakan, diberikanlah ketetapan-ketetapan. Pakai bajunya gini, perempuan ininya begini, dan lain-lain. Ya. Karenanya kalau kita bicara genre tentang feminisme seperti apa yang kita pahami. Nggak bisa laki-laki disamain sama perempuan, perempuan disamain sama laki-laki, nggak bisa. Ya Bu ya. Saya cerita gini. Waktu di Jepang dulu, saya pernah ke Jepang. Saya berempat bawa koper besar-besar. Di sana itu supir minibusnya itu perempuan, karena memang mereka itu ada emansipasi wanita. Supir busnya minibus yang itulah kayak elf itulah di sini mah. Itu tuh perempuan Jepang kan kecil. Ya. Saya tuh bawa koper besar. Pas lagi dibuka belakangnya nggak ada karetnya, itu cuma supirnya. Pakai jas gitulah, di sininya juga pakai sarung tangan. Pas saya mau naikin no. Saya dimarahin. Jadi ini tuh trotoar gitunya, ini jalan. Saya tadinya di sini. Ini cuma di sini. Maksudnya apa? Dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris juga. Mau dimasukkan sama dia apa? Karena kan dia supirnya kan dia. Dan emansipasi wanitanya. Jadi itu berat. Diangkut gitu saya mau gini lagi dimarahin. Saya mau bantu dimarahin. Dalam hati saya aduh karunya pisan kebutuhan. Ya. Kamu tinggal paham. Mau laki-laki mah dilebihkan tenaganya. Kamu mah enggak. So. Dan saya mah aku lagi susah tuh bikin kerjain pekerjaan wanita. Dan wanita juga susah. Oh ya laki-laki gitu. Walaili idza yaghsha wa nahari idza tajalla kama khalaqa zaka rawahu Isa. Inna sya'yakum la sasa. Jadi seperti malam yang menyelimuti seperti siang yang dihamparkan, kata Allah. Yang namanya laki-laki sama perempuan mah apa? Beda usahanya. Beda, gak bisa disama-samain. Makanya saya ngeliat, aduh, kunaon ente. Ya. Nah, itulah khalaqa fasawa qaddara fahada. Jadi kita itu khulqun itu, kita harus berperilaku sebagaimana kita diciptakan. Yang kedua khuluqun. Nah, khuluqun inilah yang termasuk adab, kebiasaan, Bu. Kebiasaan ini akan membentuk tadi akhlak. Nih, ya. Coba. Saya ingin perhatian. Kalau ada orang jalan, terus kepleset, jatuh. Kalau jatuh, ibu bilang apa? Teteh bilang apa? Bapak bilang apa? Innalillahi. Apa? Allahu Akbar. Ini mah soleh-solehah semua ya. Benar nggak? Tapi nggak sedikit orang jatuh. Ngomongnya apa? Kebun binatang. Ya. Ada. Jatuh ngomongnya kebun binatang. Ya kan? Coba. Ini yang menarik ini. Ada seorang
Ini kisah nyata ya. Cuman saya bukan bermaksud. Ini sudah bertahun-tahun yang lalu, udah lebih dari 10 tahun mungkin. Jadi ada seseorang gitu yang membawa minuman, seorang wanita, ibu-ibu gitu. Yang kemudian dia teh mau ngasih minum tapi keselipet ini kabel, tiba-tiba teh mau jatuh. Di pengajian begini, tiba-tiba teh dia ngomong sesuatu yang lebih mengerikan dari film horor. Nah, coba. Ya pokoknya mau bayangin aja, ngeri aja. Pak, denger itu, aduh, saya tuh malu gitu, semua tuh malu itu. Wah, langsung aja nggak dengar. Sesuatu yang disebutkan, yang kalau kita dengar kan ngeri lagi dari film horor gitu. Pengen tahu aja, bayangkan aja lah. Jadi saya udah aja, nggak diperhatiin langsung aja ya yang lain juga salting lah gitu. Si ibu teh karena udah malu gitu nya, dia tuh ngomong, aduh Pak Ustadz, maaf, dan saya juga nggak pernah bilang begini. Ini juga nggak tahu kenapa muncul pada saat ini aja. Ibu percaya saya? Nah, karena apa? Karena teorinya tadi sesuatu yang muncul tanpa dipikirkan dulu itu adalah sesuatu yang sudah masuk ke alam bawah sadar. Nih contohnya ya, dulu Taufik Hidayat, tahu semua Taufik Hidayat, pemain bulu tangkis, pemenang emas Olimpiade ya. Taufik Hidayat saya waktu itu ketemu ngobrol, beliau kan saya bilang, tuh nih hebat bisa dicemes nggak dilihat langsung cepat dari belakang ya. Nggak dilihat, cemes dari belakang ya. Kadang-kadang di sini gitu ya. Itu tes sepersekian detik emang dipikirin ibu? Iya. Tapi dia latihannya berapa tahun digituan. Sampai akhirnya apa? Respon langsung, refleks spontan. Tapi dia melatihnya. Jadi pembiasaan itu menimbulkan apa? Refleks tadi. Itu makanya ulama bilang akhlak teh eta. Nggak usah dipikir dulu apa yang muncul, itulah akhlak kamu. Karena itulah yang kamu biasakan, yang biasa kamu dengar, yang biasa kamu lihat, yang biasa kamu ucapkan, yang biasa kamu bayangkan. Tadi ngebayangin pacaran gitu, dibayangin terus disebut langsung dari pikir lagi pacaran gitu kan? Ya. Kayak orang tadi jalan kepleset, spontannya ibu nolongin. Atau ada orang yang ngetawain pas kepleset, ada bu, ada. Ya, nah itulah. Karenanya apa? Karenanya Allah menegaskan, ya halladzina amanu orang yang beriman, zikran kasiru. Kalian itu harus zikir, menghadirkan Allah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Sesering-seringnya kalian mampu kan gitu. Supaya apa? Supaya apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam alam bawah sadar itu hanya apa? La ilaha illallah. Makanya jangan suka ngerendahin orang yang suka zikir 1000 kali gitunya. Itu biarin aja. Karena dia ingin melatih lisannya. Walaupun kita paham bahwa tidak cukup hanya sekedar lisan, dan harus dimasukkan ke dalam benak kita, kan gitu. Ya. Zikir terus kan kayak kita nih, kalau misalnya kalimat-kalimat thayyibah itu kan sebetulnya passwordnya zikir. Benar nggak Bu? Iya. Tiba-tiba astagfirullahaladzim, ingat Allah. Masya Allah, ingat Allah, itu kan password sebetulnya. Itu kan zikir, menghadirkan Allah. Ya. Ini pentingnya kenapa? Karena ada hadis, man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah di saat akhirnya atau di saat mautnya, dia akan masuk ke dalam surga. Pernah ada seorang pemuda bilang sama saya, Ustaz kalau gitu mah kita maksiat
Maksudnya terus sehari-hari. Habis itu ketika malaikat maut datang kita bilang, "La ilaha illallah," masuk surga kan? Saya bilang, "Emang nggak cobian? Sok cobain aja." Orang jatuh aja nggak bisa. Nggak bisa orang jatuh ngomong la ilaha illallah, ngomong astagfirullah, belum tentu. Ya, karena apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang dibiasakannya bukan itu, benar. Apalagi sakaratul maut 70 tebasan pedang, itu sakitnya nge. Sakor itu yang memisahkan kita dengan akal. Jadi udah nggak kepikiran. Gitu. Jadi perlu yang namanya pembiasaan karena itu tadi. Nah, di spirit semangat perubahan di tahun Hijriah bulan Muharram itu yang saya ingin sampaikan. Biasakan hal-hal yang baik karena tanpa sadar lihat gosip terusnya pun bagaimana melihat gosip terus nggak sadar tuh masuk dalam pikiran, masuk dalam alam bawah sadar, jadi ada seusun gitu kan nyari orang ya itu tetangga mobilnya baru. Emang kunaon kata-katanya kan itu selingkuh sama bapak. Iya tuh naon mungkin ada rezekinya. Korupsi baru karena dalam pikiran itu yang buruk-buruk terus gitu. Ibu-ibu datang ke pengajian gitu. Pas ditinggali ayah ibu tasnya baru dapat rezeki itu. Yang lain bilang itu tasnya si ibu itu baru paling nyicil cari lunas lah. Ini komentar-komentar apa jadi. Nah inilah netizen yang komentarnya buruk-buruk tuh coba lihat. Ya. Ini sering ya ada tiba-tiba komentar teh aduh itu parah gitu. Ya nyinyir aja namanya nyinyir aja. Pengen komentarin aja gitu. Nah ini hal yang tidak baik-baik ya. Alhamdulillah. Ada yang mau nanya nggak? Enggak. Tadi saya udah bilang tuh. Mumpung kita nggak terlalu banyak. Ada yang mau nanya? Enggak. Kalau mau ditanya bisa. Mau yang mana? Supaya saya ngareng dulu minum gitu. So. Bapak ada yang mau nanya? Silahkan. Alhamdulillah. Ada? Gimana jadi ibu hasil diskusinya? Siapa yang menang arisannya? Siapa yang menang arisan? Ada? Maka ada yang mau tanya, sok nggak apa-apa, jangan malu-malu. Sok maka. Mic-nya tuh ini. Oh tapi nggak cukup ya. Sok kadang udah kedengeran gitu. Sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Apa namanya? Jauh. Oh, ini tuh benar masjid musafir atau enggak? Yang satu di Majalengka tadi. Iya, gimana? Karena caranya mengajak makan aja di pasar untuk hijab. Karena ada suatu pikir bahwa kalau satu hijab jangan terus bukan dia juga hijab. Ya, memang begini, masalah hijab ya. Begini, kadang-kadang akhwatnya suka bilang gini, udahlah yang dihijab mah hatinya dulu lah. Kalau hatinya sudah berhijab baru gitu ya kita dihijab. Kumaha atunya? Hati dihijab asal ieu bang ada mana dan wajib dihijab. Ya tentu kan kita tuh wajib pakai hijab ya kalau yang namanya akhwat. Hati mah itu harus dilatih terus masuk ke dalam perubahan sedikit-sedikit. Da orang mau soleh gitu ya, al insanu mahmul khotowan ihsan. Orang soleh banyak salahnya gitu. Ya, benar tuh Bapak. So. Anu ngurus masjid, emang nggak ada kesalahannya. Anu ustaz ngomong video, aduh kesalahannya banyak. Masa saya bilang, aduh dihijab dulu aja hatinya, baru nanti kita dakwah. Nah itu satu. Yang kedua apa?
lingkungan memang. Informasi-informasi yang ada di circle-nya, di lingkungannya dia, itulah yang akan membuat bagaimana dia berpikir. Karena Rasulullah SAW, ya, yang namanya sahabat mir'atu akhihi, kata Rasulullah SAW. Jadi cermin. Jadi kalau kalian pengen tahu kalian seperti apa, lihat sahabatnya. Gitu. Kita pengen tahu kok seperti apa, lihat tuh teman-teman sahabat kita tuh, lihat 2-3 sahabat kita siga naon, goreng patut ini mah kelakuan kita juga goreng patut kelakuan nah itu. Iya, kalau sahabat-sahabat kita aduh saroleh gitu ya. Itu insya Allah gitu. Nah makanya lingkungan itu, karena dia di feeding, di input informasinya sama lingkungan. Yang ketiga apa tadi? Dia merasa nggak cantik. Padahal ini mah menurut saya setiap wanita yang dihijab itu akan lebih cantik daripada enggak. Kunaon? Karena fokus melihat wajahnya. Iya. Wajahnya tuh fokus. Kalau ada rambutnya di sini tuh gimana kadang-kadang ada rambutnya. Ya. Kemana-mana di sini. Wah ribu. Tapi pas lagi ditutupin ini, langsung fokus. Nah, bagaimana caranya mengajak dia untuk kemudian berhijab? Pertama adalah kita tidak bisa hanya bicara teori, tapi kita harus memperlihatkan akhlak kita. Nah, dakwah teh susahnya itu kalau cuma bilisan, kamu mah teori unggul, harus bilhal juga. Ini karenanya tunjukkan apa akhlak yang indah, kasih pandangan-pandangan sama dia supaya dia bisa mengerti. Jangan dulu ini wajib, ini kan masuk neraka dan lain-lain. Jangan. Orang yang begitu jangan didakwahin langsung motivasi khauf yang dikasihin. Motivasi khauf itu motivasi takut. Jangan. Anak-anak kecil ini bapak-bapak ibu. Anak-anak kita yang kecil-kecil yang belum akil balik, jangan dibilangin bahwa Allah nanti marah kamu masuk neraka. Jangan. Kenapa? Karena Allah itu punya konsep dari 99 nama Allah yang dikedepankan sama Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang Rahman Rahimnya. Nah kita juga sama dalam dakwah itu begitu. Keponakan kita panggil Dek. Cobain ini misalnya pakai hijab. Ih cantik banget, misalnya gitu ya. Kamu pantas banget pakai hijab, gitu. Keren, coba di foto, misalnya. Atau kemudian dicariin atau dideketin dia sama kawan kita yang dia juga senang, yang kemudian berhijab. Kemudian bicara tentang sekelumit hijab, gitu. Jadi harus kemudian ditarik, dimunculkan keindahan hijabnya, gitu. Apalagi sekarang artis-artis kan banyak yang berhijabnya. Wah itu mau jadi cantik semua suara-suara hijabnya, gitu. Karenanya dengan adanya artis hijrah dan lain-lain, dia bisa lihat model-model hijab yang bagus-bagus gitu. Nah dari situ kita mensupport dia, kasih pemahaman tentang hijab pelan-pelan. Ini aduh ada bapak-bapak nih. Zaman saya dulu bapak pasti dah. Dulu mah di sekolah nggak ada yang pakai hijab, betul. Iya, kecuali madrasah gitu. Sekolah-sekolah umum ya, nggak ada yang pakai hijab. Bahkan ada salah satu sekolah yang melarang hijab. Iya. Tahun 80-an tuh hijab nggak aduh. Sekarang mah alhamdulillah di mana-mana pakai hijab. Ya. Sekarang mah rok sekolah negeri parahnya nggak ini mah. Iya. Nah, ini udah perubahan yang bagus. Itu. Jadi kita tinggal tunggu ponakan kita itu dia dikasih feeding, dikasih masukan-masukan keindahan hijab dan kasih tahu bahwa yang namanya akhwat itu penting sekali, permasalahan izzah tentang kehormatannya, tentang akhlaknya itu pentingnya itu. Insyaallah mudah-mudahan ya semangat gitu.
Baik. Jadi tahu acara ini dari mana? Itu pakai mic itu. Pakai mic. Jadi nah, tahu dari mana? Dari IG. IG-nya siapa? PPA Darul Quran. PPA Darul Quran. Waduh, alhamdulillah. Itu pahala tuh dari Quran. Oh, jadi ini lihat tuh ada PPA Darul Quran. Terus lihat ada Ustaz Eri gitu. Emang suka lihat sih gitu? Kadang-kadang lihat di TV. Oh, Anda saya di TV beneran? Pernah lihat nih Ustaz. Suganda saya syuting kan nggak ada di TV ya, cuma syuting. Wah gitu ya. Nggak disiarin gitu, ada ya. Ada orangnya sama gitu. Sama. Oh. Alhamdulillah. Lain kali ajak teman-temannya, oh ini teman-temannya. Allahu Akbar. Satu yang mau, oh kali. Dia dapat pahala, dia juga dari Quran lah. Jadi ini kita mah ya. Jangan suka sedih sama jumlah, jangan. Ingat ya. Jangan patah hati ketika tiba-tiba begini, Allah, imaman 20. Jangan. Kenapa? Karena di sisi Allah mah ya, yang lebih penting itu apa? Dari orang yang hadir ini, tiba-tiba mereka melakukan kebaikan, mendekatkan diri ke Allah. Satu lebih baik dari 1000 yang datang pulang maksiat. Nauzubillah min dzalik gitu. Ya, jadi kita mau yang terbaik aja. Ya. Saya tuh suka, PPA gitunya. Ngundang orangnya nggak banyak, takut anak-anak muda ini tuh jadi suka sedih gitu. Sementara saya dari Jakarta, nggak enak gitu nih. Mohon maaf gitu. Mungkin nama saya belum terlalu bisa mendatangkan orang gitu. Ya. Mohon maaf gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita ini suasananya ngajinya juga lebih enak gitu kan ya. Tadi saya udah bilang pahalanya berlimpah insya Allah. Ya. Berhasil ngajak satu orang juga, alhamdulillah tuh. Keponakannya belum berhasil ya. Belum ya. Jauh Ustaz. Di mana? Di ITB Bandung. Di Bandung mau saya di Bandung. Saya setiap weekend insya Allah pulang ke Bandung gitu. Nanti banyak kajian-kajian di Bandung gitu ya. Insya Allah. Makasih ya, syukran ya. Jazakumullah khair. Silakan ada lagi? Ibu, mangga ibu. Ini ustazah, mangga. Sana, atus yang ustazah ada ya kan? Tacan dan ustazah. Ya, dikasih ijazah ya. Mangga ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Komariah. Tadi Al-Samsiah dan Al-Komariah. Berarti saya Komariahnya. Betul ya. Ini Pak Ustadz mau tanya. Kan kalau adzan di luar tema ya. Adzan kedengaran dari masjid. Allahu Akbar gitu. Nah, terus ada adzan di HP. Kalau di masjid itu kita diwajibkan menjawab. Nah, kalau di HP itu wajib tidak menjawab adzannya? Menjawab di HP. Di HP ya. Baik. Terima kasih. Itu aja. Baik. Gini, Bu. Pertama, ini nih yang suka orang-orang suka lupa ya. Pertama kali ketika kita itu misal mau sholat dengar azan, mau lebaran hari ini atau besok, itu sebetulnya kita harus pertama kali itu melihat mana yang paling dekat dan mana yang terbanyak. Itu sebetulnya.
Jadi ketika tiba-tiba ibu teh di sini ya, ibu mendengar azan langsung dari masjid ini, waktu yang dipakai itu adalah waktunya masjid, bukan waktunya dari HP atau dari TV. Karena bisa jadi di TV mah azannya di Saudi, bisa jadi di TV mah azannya azan waktu Indonesia bagian timur misalnya ya. Nah, jadi yang paling sahih, yang paling afdal itu adalah yang paling dekat. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi kumpul udah waktu zuhur mana azannya nggak kedengeran. Kalau di daerah-daerah tertentu ya yang kurang masjidnya, mana azannya, sok azan dari antara kita teh azan gitu. Nah, itu dulu pertama. Yang kedua adalah bagaimana menjawab panggilan azan, atau yang biasa kita dawamkan adalah doa, ya kan? Doa ketika menjawab azan dan di akhir azan. Ketika tadi berarti kita mendengar yang masjid, ikuti kan azan yang masjid yang terdekat, ya, bukan yang terdekat handphone kalau usah daripada masjid, bukan. Yang live itu yang ada konkretnya gitu ya, bukan teknologi tapi ada orang yang itu ikuti. Habis itulah dijawab doanya juga setelah akhir azan ya. Nah, Ustaz kalau ternyata di situ azan, di sini azan, saya mau jawab dua-duanya. Nggak perlu. salah satu aja. Ya, salah satu itu artinya yang lebih afdal adalah yang masjid. Kalau yang masjid tiba-tiba kedengeran tiba-tiba yang ini ya sudah ya, tapi yang diutamakan adalah yang masjid. Itu ya, yang paling dekat dari kita. Masjid ada dua. Kalau kadang-kadang ya, kita kalau di atas gedung ya, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, ini udah Allah jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kerja dia ini Bingung jadinya. Ikuti yang pertama kali yang jelas didengar gitu. Jangan tiba-tiba azan bentar ya, tiba-tiba maunya 5 menit kemudian azan ya, 5 menit lagi azan gitu ya. Jadi kita dengar yang pertama yang paling tadi terdengar jelas, itu ikuti walaupun tabrakan sama yang ini, biar yang ini mah usah, yang ini aja yang kemudian diikuti. Ya, gitu insyaallah ya. Kalau yang di HP nggak perlu jawab lagi ya. Ya, kan sudah menjawab yang tadi itu. Gitu. Jadi yang di HP mah nggak perlu lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada, hanya yang didengar HP ya yang di HP. Gitu. Ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Baik. Ada lagi? Ini mah jajaran Ustaz di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya teringat ketika Ustaz ngomong saat di masjid tahun 87 tahun 77 sering main di masjid apa artinya nunggu sholat. Ya. Saya ingat tahun 77 saya sudah kuliah di Bandung. Di mana? IAIN. IAIN sudah terjadi. Ini semua jadi ingat. Bayangannya betul. Ya. Baik, saya mau sharing saja. Sharing bahwa kita ini hijrah. Kalau Rasul kan hijrahnya sudah fisik. Ya, nah, sekarang sudah rasanya tidak ada fisik, tapi kemauan, keinginan. Nah, ini bagi ibu dan kita semua, kiat-kiat apa yang sekiranya bisa kita yang tadinya kurang bangun malam jadi giat bangun malam. Yang sudah bangun malam terus diistiqomahkan. Yang belum
bagaimana kiatnya supaya kita ada ghirah untuk untuk bisa bangun malam. Tentunya bangun malam bukan untuk nonton bola, bukan, tapi ya sambil boleh lah kalau kita hobinya bola boleh sama gitu. Tapi jangan lupa tahajudnya itu barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah yang nanya lebih tahu jawabannya dari yang ditanya ya. Beliau di sekarang ya Sunan Gunung Jati ya, dulu mah IAIN. Kalau saya di Uninus, Universitas NU dulu mah. Kalau sekarang jadi Uninus. 1 S2 S3 saya di Ibnu Khaldun di Bogor. Nah, gini Ustaz. Jadi sebetulnya ya yang bisa menjadikan kita istiqomah ya yang bisa menjaga keistiqomahan kita itu yang paling pertama adalah ilmu. Yang paling pertama adalah ilmu. Nggak ada ilmunya nggak ada. Gini ya. Ini punten ya. Anak muda. Kalau saya minta antum lari dari sini ke Bandung, ya. Kamu lari ke Bandung, sekuat-kuatnya aja lah. Bawa bekal boleh. Nanti sampai sana dikasih 10 miliar, mau nggak? Nggak mau. 10 miliar. Kamu benar-benar hebat ya. Kamu belum tahu ya 10 miliar dari sudah naon kan? 10 miliar. Kebayang nggak? Kalau kita tahu jumlah 10 miliar, makanya harus ada ilmu. Boleh tadi antum nggak tahu 10 miliar itu segimana? Antum tahu uang 1 juta? 1 juta kalau ditaruh dijajarin di sini segimana? 10 miliar bisa setengah masjid ini dijajarin. Uang itu ya. Kalau ternyata saya bilang, tuh lari ke sana, nanti insya Allah dikasih 10 miliar. Dia akan mencoba karena dia paham uang 10 miliar teh berharganya seperti apa, betul nggak? Tetapi ketika dia tidak ada ilmunya, jauh males saya mah ke Bandung lari, sekuat motornya males kejauhan, dan nggak tahu 10 miliar di siapa naon 10 miliar. Beli motor hiji gitu, padahal mau pabriknya dibeli gitu, kan gitu ya. Nah, artinya ilmu. Karenanya gini, kenapa orang-orang misalnya bisa disampaikan sholat misalnya ya, qobliyah subuh itu tuh lebih baik dari apa? Dunia dan isinya. Kebayang tuh. Terkebayang ini biasa. Tapi kalau kebayang Allahu Akbar, itu akan menjadi amalan yang tidak pernah kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita tahu faedahnya, kita tahu manfaatnya. Ya, seperti gini aja. Ada misalnya Aderai, saya sering cerita berkali-kali gini, Aderai itu orang yang dia itu makanannya tuh dijaga pisan, ditimbang nutrisinya, semua proteinnya dan lain-lain. Kemudian dia makan hampir kalau telur mas 0,5 kilo mungkin dia makan. Wah, kita mah bisulan dia lah, tapi dia mah nggak bisulan, soalnya dia mah pakai jadi menjaga tubuhnya dengan olahraga, bodybuilding dan lain-lain kan gitu. Supaya apa? Supaya otot-ototnya kebentuk, badannya jadi tubuhnya jadi terbentuk, ototnya jadi apa? Jadi sehat walafiatnya. 6 pack, kita mah 1 pack. Apa yang terjadi? Saya nanya, kalau antum suka pilek-pilek itu, aduh, alhamdulillah terjaga. Pancaroba kita mah cepat-cepat sakit, beliau mah terjaga tuh, badannya sehat terus, alhamdulillah, jarang sakit.
Saya berpikir kalau seandainya itu kan jasad ya, seandainya ruh kita yang seperti itu kebayang. Tapi riadohnya harus seperti apa? Nah ini bab riadoh. Kalau dia minum suplemen, telur, segala macam, untuk ruhiyah apa yang harus kita lakukan? Wajib-wajib, sunah-sunah, belum cukup. Harus ditambah dengan zikir-zikir dan lain-lain agar supaya tadi orang yang kuat secara ruhiyah, Allahu Akbar, basirohnya juga itu akan kuat sekali. Wah, ternyata kita belum membahas masuk ke situ ya. Tapi ilmu itulah yang membuat orang menjadi termotivasi. Ilmu tahajud, saya mau bongkar sedikit tentang tahajud. Kalau kita itu karena pahala tahajud itu belum ditampakkan, manusia ini masih mengira-ngira naon kira-kira pahala tahajud itu yang membuat terkonkret nu konkret masuk lah orang tahajud ke puting 10 juta tadi kan gitu wah sok siapkan 10 juta ulah 10 juta saja tahu siapkan tahajud nanti malam benar enggak ulah 10 juta ya konkret sejuta benar enggak sementara pahala tahajud itu konkret karena apa nggak bisa membayangkan dan ada ilmunya ya betul. Karenanya Allah seringkali tidak hanya membuka permasalahan bagaimana motivasi pahala, tetapi masuk ke dalam motivasi ilmu dengan dibukakan beberapa ilmu. Misalnya gini, ibu tahajud, ini ramai, ini sains, benar-benar ini sains ya, kajian sains. Saya mau tanya gini. Kalau pagi-pagi siang ya kita bernafas, kita menghirup apa? Oksigen. Hewan siang-siang menghirup apa? Oksigen. Kalau tumbuhan siang-siang menghirup apa? Menghirup apa? Apa? Karbon dioksida. Ini SMP-nya lulus. Pelajaran SMP gimana? Ya. Lupa lagi ya. Malam-malam manusia malam-malam menghirup apa? Oksigen. Hewan semuanya menghirup apa? Oksigen. Tumbuhan malam-malam menghirup apa? Oksigen juga. Ingat ilmunya ya. Akhirnya seluruh makhluk hidup yang ada ini ketika malam menghirup apa? Oksigen. Di sepertiga malam ternyata ada penelitian bahwa kadar oksigen itu yang paling rendah karena semua di dunia ini yang namanya tumbuhan, hewan dan manusia menghirup oksigen. Ketika kadar oksigennya rendah di dalam tubuh kita, ini saya baca ini tahun 90-an ini, jadi ada dokter yang membicarakan ini. Muncul sel-sel kortisol atau yang disebut sel kecemasan. Jadi ketika oksigen rendah, muncul di dalam diri kita sel-sel ini nyari. Kalau kita nggak bangun, dia akan merusak tubuh. Dia akan merusak tubuh karena dia ingin membangunkan kita. Jadi salah satu riset penelitian ada di salah satu rumah sakit di barat untuk menyembuhkan pasien apapun penyakitnya, salah satunya dengan membangunkan pasien hanya dalam jangka waktu 5-10 menit, tapi harus bangun di sepertiga malam agar supaya dia bangun muncul antibodinya. Ingat. Agama kita bukan hanya membangunkan, tetapi kita harus wudhu dan afdalnya wudhu pakai air dan akhirnya air dingin. Itu saraf-saraf di tangan, saraf-saraf di kepala, apalagi sampai kaki. Membangunkan kita semua. Dan kita bukan hanya membangunkan jasadiahnya, tetapi juga ruhiyah kita. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Coba lihat betapa sehatnya orang-orang yang menjalankan tahajud, betapa dahsyatnya
bagaimana Allah memerintahkan kita untuk sholat tahajud setelah sholat wajib yang paling utama adalah apa? Tahajud. Kenapa? Karena kita Tuhannya sama. Allah yang bikin dunia, Allah yang bikin oksigen, Allah yang bikin tumbuhan, Allah yang bikin segala sesuatu. Dan Allah yang menentukan kita. Kita disuruh apa? Tahajud. Ya udah pasti kebaikan lah. Ilmunya baru dikasih sedikit aja kita udah Allahu Akbar langsung gitu. Nah, selamat tahajud deh. Ya usah dikasih tahajud. Kenapa? Karena ini mencegah berbagai penyakit, Bu. Tahajud. Motivasi tadi salah satunya adalah apa? Ilmu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berjamaah tadi. Gitu. Jadi ada yang ngajakin kalau tahajud tadi saya tahajud kota karena eta Ustaz. Jadi supaya dia merasa tahajudnya sendirian. Kamu menyalakan yang namanya cahaya di rumah kamu, saya nyalakan cahaya di rumah saya semua. Ini satu harga di sini semuanya di sekitar Masjid Al-Fiqra ini semuanya menyalakan cahaya ilahi ketika dia tahajud. Allahu Akbar. Ngali. Aduh, kekurangan deh kan gitu. Jadi itu intinya. Bagaimana kita memotivasi itu harus ada ilmunya, harus paham. Kemudian itu motivasi rojanya ya. Kan motivasi itu ada motivasi khauf takut, ada motivasi roja berharap. Harapannya apa dengan tahajud? Insya Allah kita mah sholat yang paling khusyuk. Sok bapak-bapak ibu-ibu. Saya mau tanya, sholat yang paling khusyuk itu sholat apa sih? Ini pasti tahajud. Karena apa? Karena kita di situ luang waktunya. Ibu lagi sholat zuhur tiba-tiba kepikiran, aduh anak ini pulang sekolah, belum masak, belum ya, lagi sholat subuh kepikiran anak-anak lagi mau pergi, bapak-bapak lagi sholat subuh mikir lagi kumaha ya itu pekerjaan di kantor lain-lain. Tapi tahajud itu sholat yang insya Allah lebih khusyuk kita. Gitu. Nah ini salah satunya. Ya, alhamdulillah. Makanya dengan kita memahami hikmah, memahami apa di balik ini semuanya, ilmu itu ditambah, insya Allah. Gitu kurang lebih. Alhamdulillah. Mana ditambah Ustaz? Tambahan. Baik ya. Ini udah jam 10. Kayaknya ibu-ibu udah pada ngantuk semua nih. Baik. Enggak Ustaz. Mau ditambah? Ini menutup atau mau doa dulu atau kumaha? Silakan. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kami Ustaz dari Yusuf atas tausiah yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan luas ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak masih bangun Pak? Ibu masih bangun Bu? Sudah ngantuk? Nanti insya Allah kita berdoa ya biar gak ngantuk. Coba semuanya boleh senyum dulu. Mana Bapak senyumnya Pak? Ibu senyumnya mana Bu? Alhamdulillah. Kenapa saya ngajak untuk senyum? Karena menurut penelitian Pak Bu, orang yang senyum dalam sehari 10 kali itu sehat. Orang yang dalam sehari senyum 100 kali itu sehat banget. Dan orang yang dalam sehari senyum 1000 kali itu sama seperti halnya dia berolahraga mendayung selama 10 menit. Sementara orang yang dalam sehari senyum lebih dari 1000 kali, contoh 3000 kali, 5000 kali, maka itu perlu dipertanyakan kesehatannya. Ada di sini? Nggak ada? Alhamdulillah, berarti pada sehat ya? Alhamdulillah. Acaranya masih belum selesai, nanti ditutup dengan doa karena masih ada juga yang mau disampaikan. Jadi Bapak Ibu jangan dulu pulang atau bubar sebelum acara ditutup dengan doa. Boleh? Pak? Boleh? Alhamdulillah. Berarti bapak-bapaknya soleh, ibu-ibunya soleh. Amin ya Rabbal alamin. Kami informasikan Bapak Ibu jamaah semua dari total surga yang terkumpul, alhamdulillah terkumpul dengan nominal
Rp257.000 untuk program membantu saudara-saudara kita yang di Palestina dan juga untuk para penghafal Al-Quran. Dan kita alhamdulillah insya Allah masih membuka kesempatan kepada Bapak Ibu jamaah yang mau ikut serta mencatatkan namanya untuk membantu program tersebut, yang mau mencatatkan namanya dalam perjuangan terbaik ini. Dan kami juga bekerja sama dengan ketua DKM, dengan majelis taklim, dengan pengundang, itu pun kita tidak memberatkan biaya spesial pun atau akomodasi, terkecuali apa yang dititipkan kepada kita itu akan kita alokasikan untuk program ini. Dan alhamdulillah kita bersafari dakwah, berkeliling dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid, dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi. Tujuannya adalah untuk mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Muslim Indonesia, untuk mari kita bersama-sama mensukseskan gerakan, yaitu khususnya di bulan Muharram ini untuk membantu yatim, khususnya yatim saudara kita yang ada di Palestina, yang mana mereka kehilangan orang tua, kehilangan ayah, kehilangan ibu, dan juga para penghafal Al-Quran yang mungkin sekarang kejadian di Palestina di mana saudara-saudara kita menjadi korban genosida, agresi militer Israel, Zionis laknatullah. Insya Allah dengan kita bersama-sama membantu perjuangan saudara kita, Allah akan berikan kemerdekaan untuk mereka secepatnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Banyak sekali cara yang kita bisa lakukan untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita agar Palestina bisa segera merdeka, dan kita berbagi senyum dengan saudara-saudara kita. Salah satunya bisa dengan doa kita, dengan pikiran kita, tenaga kita, atau bahkan kita ikut menyisikan daripada rezeki kita yang diajarkan oleh Allah untuk membantu perjuangan saudara kita, atau kita juga ikut memboikot produk-produk yang memang itu pro terhadap Zionis Israel laknatullah. Karena ketahuilah Bapak Ibu jamaah semua, saudara-saudara kita sampai saat ini masih berjuang dengan teguh untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang melindungi Masjidil Aqsa yang sebetulnya itu adalah tugas kita semua sebagai muslim, karena itu adalah masjid kita semua. Tapi perjuangan itu diwakilkan oleh saudara-saudara kita di sana. Mereka berjuang tanpa rasa takut, mereka berjuang tidak takut walau harus kehilangan harta, kehilangan tempat tinggal, kehilangan saudara, ibu, ayah, orang tua, keluarga, bahkan walaupun taruhannya harus kehilangan nyawa sendiri. Mereka berjuang dengan mengorbankan darah dan nyawa. Dan sampai saat ini saudara-saudara kita masih mengalami krisis untuk memperoleh makanan yang layak, air bersih, fasilitas pendidikan yang jauh dari kata layak, fasilitas kesehatan juga jauh dari kata layak. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama menghadirkan bentuk kepedulian kita untuk saudara-saudara kita, karena terbayang jika satu malam kita tidak bisa tidur dengan nyenyak, seperti apa rasanya, tidak bisa tidur di tempat yang nyaman, seperti apa rasanya. Itulah kurang lebih yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana. Kurang lebih sudah mau 300 hari kejadian agresi militer atau genosida Zionis Israel laknatullah. Oleh sebab itu insya Allah kita ambil kesempatan bagi Bapak Ibu jamaah yang ikut serta membantu perjuangan untuk program ini, dan alhamdulillah kita juga sudah berjalan program untuk menyalurkan bantuan. Salah satunya juga kita langsung berjalan secara mandiri untuk menyalurkan bahan pokok makanan ke Palestina, dan juga untuk menyalurkan air bersih ke sana, termasuk bingkisan juga. Dan insya Allah mudah-mudahan di sini akan Allah hadirkan orang-orang yang akan mengulurkan tangannya menjadi tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu perjuangan saudara kita. Karena apa? Karena nanti di akhir insya Allah saat kita menghadap Allah, Allah akan meminta kita pertanggungjawaban kita di mana posisi kita, kepedulian kita saat saudara-saudara kita ditindas, saudara-saudara kita dibunuh. Lalu kalau kita sekarang diam saja, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan mudah-mudahan dengan kita menyisihkan daripada sebagian rezeki kita, membantu saudara kita dengan yang kita mampu, kelak Allah ringankan lisan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah yang dihadirkan kepada kita di hari kiamat. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Dan insya Allah pada malam hari ini akan ada juga kenang-kenangan yang akan diberikan oleh guru kami Ustaz Darik Yusuf kepada Bapak Ibu jamaah semua berupa salam Palestina. Ada kira-kira Bapak Ibu yang mau kenang-kenangan dari beliau? Bismillah. Mudah-mudahan insya Allah di sini akan banyak orang yang diberikan kenang-kenangan oleh beliau. Ada Pak insya Allah yang ingin kenang-kenangan bisa diberikan langsung? Ada kira-kira di sini? Bagi yang mau nanti insya Allah bisa dapat. Ada?
Masya Allah, Insya Allah nanti bisa. Caranya mudah, yaitu cukup dengan Bapak Ibu jamaah memasangkan niat di dalam hatinya untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita. Yaitu dengan apa? Cukup memasangkan niat di dalam hati untuk ikut berkomitmen sedekah terbaiknya. Apa itu komitmen sedekah terbaik? Yaitu Bapak Ibu cukup memasangkan niat di dalam hatinya untuk menyisihkan daripada sebagian rezekinya untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita, berbagi kebahagiaan, berbagi senyum dengan saudara-saudara kita. Uang itu harus hari ini, bisa besok, bisa juga 1 minggu, 2 minggu, atau ditunaikan saat ibu bapak ada kelaparan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hanya sekali, penunaiannya bisa cash, bisa transfer, atau kita jemput ke rumah Bapak Ibu semua. Nanti teknisnya bagi yang ingin boleh mengacungkan tangan, boleh maju ke depan, dan akan diberikan kenang-kenangan ini oleh guru kami Ustaz dari Yusuf, dan akan didokumentasikan sebagai bentuk laporan kami kepada Kemenag bahwa kami ada program untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya. Nanti insya Allah akan catatkan juga nama Bapak Ibu oleh panitia. Insya Allah ini bukan ria, tapi sebagai bentuk motivasi. Karena kita tahu di luar sana Bapak Ibu banyak sekali orang yang mempertontonkan maksiat, kejelekan di media sosial. Lalu bagaimana dengan kebaikan? Sejatinya kebaikan pun kita harus saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba, saling mengajak dan saling memotivasi. Insya Allah apa yang kita titipkan, walaupun tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang dari saudara-saudara kita, setidaknya kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita mau kesempatan yang pertama kepada Bapak Ibu jamaah semua yang ingin berkomitmen. Kita buka kesempatan pertama yaitu dengan nominal 1 juta rupiah, uangnya tidak harus hari ini. Bismillah. Mungkin menurut Bapak Ibu yang tersebut belum ada terlihat dengan nominal yang besar, tapi jika dibandingkan dengan perjuangan saudara-saudara kita, mereka berkorban harta, rumah, walaupun harus kehilangan keluarga, tentu itu berbanding jauh dengan apa yang kita titipkan untuk saudara-saudara kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan ini akan menjadi wasilah untuk kita agar nanti kita bisa meninggal dalam keadaan syahid, walaupun kita tidak bisa ikut berperang secara fisik bersama saudara-saudara kita di sana. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Waktu kita tidak banyak, kita hanya ada waktu 10 menit kurang lebih dari sekarang sebelum acara ditutup dengan doa. Bismillah, kita mau kesempatan pertama kepada Bapak Ibu jemaah yang ingin ikut berkomitmen sedekah terbaik. Kesempatan pertama dengan nominal 1 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada boleh acungkan tangannya. Bismillah, dengan nominal 1 juta rupiah boleh langsung maju ke depan. Insya Allah ini adalah kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu sudah terbesit di dalam hatinya, terniat ingin sekali, tapi uangnya merasa belum ada atau belum cukup. Insya Allah kalau kita sudah meniatkan karena Allah, nanti Allah sendiri yang akan menyelesaikan hajat kita dengan cara Allah mudahkan rezeki kita. Allah jadikan anak cucu keturunan kita menjadi para pejuang Allah menjadi hafiz Al-Quran. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ada bismillah untuk 1 juta rupiah pertama. Bismillah, alhamdulillah. Ada bismillah untuk 1 juta rupiah pertama. Ada. Insya Allah apa yang kita inginkan di Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan melipat gandakan, Allah akan hadirkan kebaikan-kebaikan dari harta yang kita titipkan untuk saudara-saudara kita, baik itu dengan pahala di dunia ataupun pahala kelak di akhirat. Ada bismillah dengan nominal 1 juta rupiah yang pertama. Ada bismillah, boleh acungkan tangannya lalu maju ke depan. Waktu kita sudah berjalan 1 menit tinggal 9 menit lagi. Ada bismillah dengan nominal 1 juta rupiah, uang yang tidak harus hari ini. Ada bismillah. Ada, mudah-mudahan yang akan menjadi jawaban atas doa-doa saudara kita yang ada di sana. Karena ketahuilah Bapak Ibu jemaah, setiap hari saudara-saudara kita di Palestina, mereka tidak siang tidak malam berdoa menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah turunkan pertolongannya. Dan insya Allah pada malam hari ini Allah hadirkan orang-orang baik, orang-orang mulia yang akan menjadi jawaban atas setiap doa-doa saudara kita yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bismillah untuk nominal 1 juta rupiah yang pertama. Bismillah, ada dengan nominal 1 juta rupiah yang pertama. Ada bismillah. Mari kita bersama-sama kuatkan kembali keyakinan kita, tekad kita, kepedulian kita untuk berbagi senyum, untuk menolong perjuangan saudara-saudara kita. Karena sejatinya kita tidak tahu amalan kebaikan mana yang akan mengantarkan kita
kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada malam hari ini, di waktu yang terbaik ini, di tempat yang terbaik ini, kita usulkan insyaallah amalan baik kita pada malam hari ini akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada bismillah teman-teman, 1 juta rupiah yang pertama. Bismillah ada. Bismillah, bila acungkan tangannya Bapak Ibu jemaah. Insyaallah nanti Allah yang akan menyelesaikan hajat kita, bisa kita niatkan untuk keturunan kita agar menjadi anak yang soleh-solehah, atau kedua orang tua kita niatkan untuk kedua orang tua kita khususnya yang sudah almarhumah agar pahala jariah mengalir kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah persatukan kedua orang tua kita bersama para syuhada Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada bismillah dengan nominal 1 juta rupiah yang pertama. Ada bismillah dengan nominal 1 juta rupiah yang pertama. Uangnya tidak harus hari ini, bisa dicicil 1 minggu, 2 minggu, atau ditunaikan saat Bapak Ibu ada kelapa rezeki. Lalu jika ibu bapak bertanya, Ustaz bagaimana kalau saya mau berkomitmen tapi ternyata belum ditunaikan, usia saya tidak panjang, atau baru tunaikan setengah, usia saya tidak panjang, insya Allah itu Bapak Ibu tidak akan menjadi hutang. Tapi kita doakan niat baik dari Bapak Ibu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ada bismillah dengan nominal 1 juta rupiah yang pertama. Ada bismillah. Ada untuk 1 juta rupiah yang pertama. Bismillah. Ada. Mari kita bersama-sama kuatkan kembali keyakinan kita. Waktu kita sudah berjalan 4 menit, tinggal 6 menit lagi. Ada bismillah untuk 1 juta rupiah yang pertama untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita. Ada bismillah. Baik, kalau itu tidak ada, kita mau kesempatan yang kedua kepada Bapak Ibu jamaah semua yang ingin ikut berkomitmen sedekah terbaiknya di kesempatan kedua ini dengan nominal 500.000 rupiah. Bismillah. Ada bismillah dengan nominal 500.000 rupiah. Boleh misalkan ingin 1 orang, 2 orang, gak apa-apa, dengan adik kakaknya, dengan keluarganya, saudaranya, boleh. Selama itu untuk berbuat kebaikan, insya Allah kita bersama-sama membuka kesempatan peluang untuk perjuangan membantu saudara-saudara kita. Ada bismillah dengan nominal 500.000 rupiah yang pertama. Boleh maju ke depan dan akan menerima kenang-kenangan dari guru kami Ustaz Erik Yusuf. Ada bismillah dengan nominal 500.000 rupiah. Insya Allah apa yang kita infakkan di jalan Subhanahu wa taala sebagaimana janji Subhanahu wa taala, sebagaimana itu adalah ibarat kita menabur 1 butir, dari 1 butir itu akan tumbuh 7 batang, dan dari setiap batang itu akan menumbuhkan 100 butir. Bahkan Allah yudha'ifu liman yasha, insyaallah Allah akan melipat gandakan sesuai apa yang Allah kehendaki untuk kita. Dan itu insyaallah janji Allah akan kita temukan di dunia, baik itu sebagai kebahagiaan kelak di akhirat. Ada bismillah dengan nominal 500.000 rupiah yang pertama. Waktu kita sudah berjalan 6 menit, tinggal 4 menit lagi. Ada bismillah dengan nominal 500.000 rupiah. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu jamaah semua, insya Allah ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita yang Allah hadirkan kepada kita pada malam hari ini sebagai jawaban atas doa-doa saudara kita yang sedang berjuang di sana. Ada bismillah dengan nominal 500.000 rupiah yang pertama. Bismillah. Ada bismillah dengan nominal 500.000 rupiah yang pertama. Uangnya tidak harus hari ini, bisa dicicil 1 minggu, 2 minggu, atau ditunaikan saat Bapak Ibu ada kelapa rezeki. Kita niatkan mudah-mudahan apa yang kita titipkan pada malam hari ini akan menjadi wasilah menjadikan anak cucu keturunan kita menjadi yang soleh-solehah, menjadi ahlul Quran, para pejuang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kuatnya iman para pejuang saudara-saudara kita dari Palestina, yang mana mereka secara kecerdasan, keimanan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bismillah dengan nominal 500.000 rupiah yang pertama. Bismillah. Ada. Boleh acungkan tangannya, maju ke depan. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Ada bismillah. Boleh misalkan ingin 1 orang, 2 orang, 3 orang juga nggak apa-apa, boleh maju ke depan dan langsung maju, akan diberikan kenang-kenangannya oleh guru kami Ustaz Erik Yusuf dan akan didokumentasikan oleh panitia. Insya Allah ini sebagai bentuk motivasi kita untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita, karena kelak nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kebaikan kita pada malam hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah, dan Allah ringankan kita untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bismillah dengan nominal 500.000 rupiah yang pertama. Uangnya tidak harus hari ini, bisa dicicil
1 minggu, 2 minggu, atau ditunaikan saat Bapak Ibu ada di lapangan rezeki. Dan ini hanya sekali. Insya Allah apa yang kita titipkan dari harta kita Allah akan gantikan dengan harta yang lebih baik, baik itu dengan keluarga keturunan yang soleh-soleh, mungkin hafidah Al-Quran. Allah mudahkan kita dalam setiap urusan kita, pekerjaan kita, atau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti kebahagiaan untuk kita kelak surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bismillah? Ada. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin infak atau misalkan komitmen dengan nominal di bawahnya boleh, misalkan dengan 400.000, 300.000, 200.000, atau misalkan 100.000 boleh maju ke depan dengan berapa nominalnya. Insya Allah selama itu untuk kebaikan kita mau kesempatan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Ada bismillah dengan nominal 500, 400, 300 juga boleh. Tinggal Ibu maju ke depan, Bapak Ibu maju ke depan, lalu sampaikan kepada panitia berapa nominal komitmennya dan akan menerima kenang-kenangan dari guru kami Ustaz Derek Yusuf. Ada bismillah? Ada boleh acungan tangannya. Ada bismillah? Ada. Dengan 200.000 boleh, 300.000 boleh. Atau misalkan ingin 200.000 2 orang atau 3 orang tidak apa-apa. Ada bismillah? Dan mudah-mudahan ini akan menjadi jawaban atas doa saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina dan juga berbagi kebahagiaan untuk yatim-yatim, khususnya yatim saudara kita yang sedang mereka itu berjuang di Palestina, yang mana perlu kebahagiaan dari kita dan dukungan dari kita dan untuk kepedulian dari kita semua sebagai saudara kita seiman dan juga seagama. Ada bismillah? Ada acungan tangannya bismillah Bapak Ibu. Boleh dengan 100.000, 200.000, 300.000. Tinggal Bapak Ibu maju ke depan, sebutkan nominalnya kepada panitia dan akan dicatatkan lalu menerima kenang-kenangan dari guru kami Ustaz Derek Yusuf. Ada bismillah? Ada boleh. Ada Ibu? Boleh. Soal sudah ada sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya, Ibu boleh maju ke depan. Ada lagi bismillah, sudah ada untuk komitmen yang pertama, yang kedua bismillah ada. Ada nominalnya, tinggal sebutkan saja kepada panitia. Boleh dicicil insyaallah. Selama Ibu ada rezeki dari Allah, maka pada saat itu pula bisa ditunaikan dan mudah-mudahan ini akan menjadi pembawa pintu-pintu rezeki kita yang lainnya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keluarga kita menjadi ahlul Al-Quran, menjadi para pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bismillah untuk komitmen yang kedua bismillah? Ada bismillah. Sudah ada yang pertama, yang kedua bismillah? Ada bismillah. Ibu boleh maju ke depan dan ini hanya sekali. Boleh penunaiannya besok dicicil atau misalkan mau tunai, mau transfer atau kita jemput ke rumah Bapak Ibu semua. Ada? Waktu kita tinggal 2 menit lagi sebelum nanti ditutup dengan doa. Ada? Ke panitia Ibu. Ada bismillah untuk komitmen yang kedua bismillah dengan nominal berapapun, tinggal Ibu sampaikan kepada panitia, Bapak sampaikan kepada panitia berapa nominalnya lalu maju ke depan. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita keluarga di dunia dengan bentuk kepedulian kita terhadap sesama sehingga kelak di surganya Allah kita dijadikan kembali saudara, tetangga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bismillah untuk komitmen yang kedua bismillah? Ada bismillah. Sudah ada yang pertama? Ada bismillah. Ada lagi? Boleh acungkan tangannya lalu maju ke depan. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Ada bismillah? Ada. Boleh Bapak dari Bapaknya dengan nominal 100.000, 200.000, 300, 400, 500 atau dengan nominal di atas yang telah saya sebutkan boleh. Ada bismillah. Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Ada bismillah. Ada lagi. Insya Allah ini bukan ria, akan tetapi sebagai bentuk kita saling motivasi dalam kebaikan agar apa yang kita contohkan kebaikan itu lalu tirukan oleh orang lain, mudah-mudahan itu akan menjadi pahala juga untuk kita karena kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan pula. Ada bismillah? Ada lagi? Ada acungkan tangannya? Ada Mas Allah sudah ada. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada bismillah yang ketiga bismillah. Sudah ada yang kedua. Mari kita bersama-sama mengambil kesempatan terbaik pada malam hari ini. Insya Allah ini adalah kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita dan akan menjadi jawaban atas setiap doa-doa saudara kita yang senantiasa setiap hari setiap malam dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bismillah untuk komitmen yang ketiga bismillah. Ada boleh maju ke depan. Uangnya tidak harus hari ini, bisa dicicil 1 minggu, 2 minggu atau ditunaikan saat Bapak Ibu ada kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Walaupun apa yang kita perbantukan tidak bisa mengembalikan keluarga dari saudara kita yang telah hilang, yang telah meninggal, tapi sejatinya mudah-mudahan dengan kebaikan kita Allah Subhanahu wa taala meringankan perjuangan saudara-saudara kita. Ada bismillah untuk komitmen yang ketiga. Ada bismillah? Ada lagi? Bismillah? Dari Bapak boleh? Dari Ibu bismillah? Mari kita bersama-sama berjamaah, karena dengan berjamaah insyaallah cita-cita yang mulia ini, harapan yang mulia ini untuk mewujudkan perjuangan saudara-saudara kita untuk merdeka, Allah berikan kemudahan. Karena terlalu berat jika perjuangan ini hanya dilakukan oleh guru kami Ustaz Derek Yusuf, maka tentu perlunya kita bersama-sama ikut membantu, ikut mensupport dan mencatatkan nama kita dalam perjuangan ini. Insya Allah catatkan nama kita sebagai para pejuang Allah dan orang-orang yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada bismillah? Untuk yang ketiga ada lagi bismillah? Boleh? Bapak Ibu maju ke depan. Ada lagi? Kalau misalkan bingung boleh langsung kepada panitia untuk nominalnya atau informasi apapun itu boleh, atau misalkan dengan 50.000 juga boleh, 100.000 boleh, 200 boleh. Ada lagi bismillah? Ada bismillah boleh. Insyaallah uangnya bisa ditunaikan saat Bapak Ibu ada ke lapangan rezeki. Selama kita berbuat kebaikan, insyaallah kita mau kesempatan seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk kita mencatatkan nama kita dalam perjuangan ini. Ada bismillah? Ada lagi? Boleh langsungkan tangannya lalu maju ke depan dan akan didokumentasikan sekaligus penyerahan kenang-kenangan dari guru kami Ustaz Derek Yusuf. Ada lagi bismillah? Ada bismillah? Insyaallah bagi Bapak Ibu yang sudah tertanam niat di dalam hatinya ingin sekali, itu adalah panggilan dan kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita, kecintaan Allah kepada kita, karena Allah ingin persatukan kita, Allah jadikan kita bertetangga di dunia, dan Allah ingin jadikan kita bertetangga di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada bismillah? Ada lagi boleh cuma tangannya? Ada? Bismillah? Baik, kalau misalkan tidak ada atau misalkan Bapak Ibu karena malu untuk maju ke depan, nanti di akhir acara boleh langsung menuju kepada panitia. Dengan nominal berapapun itu tinggal laporkan kepada panitia, dan mudah-mudahan kebaikan dari Bapak Ibu jamaah khususnya yang sudah memberikan atau menitipkan sebagian daripada hartanya untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah gantikan dengan pahala yang berlipat ganda dan amal jariah untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dari saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya saya berikan kembali kepada Ustaz Derek Yusuf untuk memimpin doa. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ya, jazakumullah khair terhadap semua yang sudah ikut program dari Darul Quran PPPA. Jadi insyaallah semoga Allah lipat gandakan ya segala sesuatu kebaikan, baik rezeki yang berkah ya, yang halal dan melimpah, juga pahala yang berlimpah dari Allah. Memang hari ini Palestina itu memang menjadi sebuah perhatian seluruh dunia, karena memang sudah kebiadaban yang terjadi gitu ya. Karenanya justru saya setiap ada bahasan, ada penggalangan dana tentang Palestina ini tuh saya jadi sedih sekali gitu ya, karena hanya ini yang bisa kita lakukan gitu. Saya pernah bilang ya Pak gini, jika seandainya pemerintah mengizinkan membuka peluang untuk warga Indonesia berjihad ikut perang di Palestina, saya kira lebih dari 1 juta orang yang berangkat, benar. Tapi karena nggak bisa, nggak boleh gitu. Ini kita tuh nggak bisa apa-apa. Ya palingan kita berdoa ya seperti ini insyaallah, dan juga mengumpulkan dana tadi kawan-kawan dari Darul Quran yang nanti mengirimkan ke Palestina, ke anak yatimnya dan lain-lain. Udah gitu teh sampai ke sana juga lagi ngumpul, lagi mau nyari makan belum juga, makanannya belum tentu bisa masuk juga. Pokoknya mah udah benar-benar lah. Ya nanti kita sama-sama doakan ya. Baik ibu-ibu semua, bapak-bapak, kita satukan doa-doa kita ya. Kita doa singkat saja karena ini juga sudah larut malam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah. Allah subhanahu malikul qudus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbar wa mutakabbir. Ya Allah. Ya Allah ya muqallibul qulub tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Tsabbit qulubana ala imanik ya Allah. Tsabbit qulubana ala taatik ya Allah. Ya Allah, di hari yang baik ini bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-nama-Mu ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, Allah yang membolak-balikan hati kami ya Allah. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Engkaulah yang menguasai hati ini ya Allah. Condongkan hati ini selalu berbuat kebaikan karena-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi hayyu bi rahmatika astaghits aslih lisani wa dakilni dan nafsi tarfatan hadd minan nas ya Allah. Engkaulah yang menghidupkan kami ya Allah. Engkaulah yang mengurusi kami, merawat kami setiap detiknya yang dengan penuh kasih sayang ya Allah. Dengan rahmat-Mu itu ya Allah kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, perbaiki kehidupan kami ya Allah. Perbaiki kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami ya Allah, lingkungan kami ini ya Allah. Ya Allah, khususnya di Masjid Al-Fitrah ini dengan warganya ya Allah. Juga saudara-saudara kami yang di Palestina, di Gaza ya Allah. Ya Allah, Allahumma mansurna ya Allah ala kulli muslimina. Ya Allah, fi Filistin, fi Gaza, fi Rafah ya Allah, fi kulli makan, fi kulli zaman ya Allah. Tolonglah ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saudara kami semua, berikanlah kepada kami kebaikan ya Allah, mudahkanlah selalu kami dalam kebaikan ya Allah, tuntunlah ya Allah, bimbinglah ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian ya Allah. Jangan kau biarkan kami dengan ujian kami walau sekejap mata pun ya Allah, tarfatain ya Allah. Jangan biarkan kami walaupun sekejap mata ya Allah. Jauhkan kami dari bala bencana, dari bara bahaya, dari kemudaratan, dari kemaksiatan, dari kejahatan, dari segala sesuatu keburukan ya Allah. Jauhkanlah sebagaimana Engkau jauhkan barat dan timur ya Allah. Ya Allah, khususun hari ini ya Allah kami memohon ya Allah, teruslah membersamai kami ihdinas siratal mustaqim ya Allah, di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridha ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua yang ada di sini, kepada keluarganya, kepada mereka-mereka jamaah di sini yang belum sempat hadir pula di sini ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada mereka semuanya, bukakanlah pintu langit-Mu, turunkanlah pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في بركة نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.